Klien kita kali ini adalah namanya Yani. Yani ini pengen mencari ibu kandungnya. Karena selama ini dia sayang sama ibunya. Karena selama ini dia pengen membalas budi baik orang tuanya atau ibunya ini. Nah, kemana ibunya ini? Ya, ini kita perjalanan menuju ke rumah klien kita, ya, Feli ya. Iya, namanya Yani kliennya. Loh, kenapa sih tuh? Ribut ya? Ini pasti gara-gara nggak mau ikutan acara ini deh, keluarganya pasti deh. Kita kan selalu datang, selalu ribut keluarganya. Ya, Mbak. Ya, ada apa ini, Mas? Mas ini. Ini kenapa nih? Ada kamera nih. Begitu kita sampai rumahnya kakaknya Yani, yaitu Siska, gua sama Feli bingung. Kok kita ngelihat dari jauh ada dua orang perempuan lagi berdebat di situ. Mereka lagi berdebat, mereka lagi ngotot-ngototan, dan terakhir saling dorong-mendorong. Ya, Mbak. Ya, ada apa ini, Mas ini. Ini kenapa nih? Ada kamera nih. Mas sabar dulu, Mas. Iya. Mas sabar dulu, Mas. Sebentar. Mas sabar dulu, Mas. Mas. Pergi dari sini. Mas, udah sabar dulu. Makan sini lagi. Sabar dulu. Diri, ibu tuh sayang sama Kamera. Mas, tunggu dulu dong. Iya. Ini kenapa ada rame begini? Mas, dengar dulu, Mas. Ya, ini kita mau bantuin, Mas. Kita mau bantuin nyari ibunya. Dia ini serius mau nolongin ibunya, Mas. Udah pokoknya. Loh, kok salah? Kok salah kenapa? Kok salah, kan dia mau bantuin. Mas, Mas, tunggu dong. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini dia tuh serius, Mas. Mas, dengerin dulu, bisa nggak? Mas Rano. Iya, Mas, sebentar. Kita mau jelasin. Ada masalah apa ini, Mas? Ya, Mas, kalau ada masalah coba diomongin. Kalau ada masalah coba diomongin pelan-pelan, Mas. Iya, kalau ada masalah coba dengerin dulu, jangan emosi, bisa nggak? Mas, dengerin dong, Ini nggak akan selesai loh masalah kok seperti ini loh. Kamu ngapain pakai ngundang-ngundang segala? Ini apaan ini? Maksudnya apaan? Setiap kita datang ke klien kita selalu aja ada masalah. Setiap kita mau bantuin klien kita selalu ada keributan. Ada apa ini? Emang segitunya ya? Orang itu ketakutan untuk ikut acara ini. Emang segitunya ya orang itu malu untuk ikut acara bikin mewah ini. Padahal tujuan kita kan baik. Untuk membantu, untuk menolong. Bukannya untuk mencampuri urusan rumah tangga orang. Enggak. Tenang dulu, Ma. Tenang. Bisa nggak? Mas, Mbak. Mana aja selama ini? Tapi kan aku juga selalu transfer uang untuk ibu ke Mbak Siska. Ya, Mas, gak cukup. Transfer apaan? Uang segitu mana cukup? Tapi aku pengen tahu ibu sekarang di mana. Mas Rano kasih tahu dulu ibu di mana sekarang. Mas, jangan gitu. Ini kan saudaranya. Sabar dulu, bisa nggak? Astagfirullahaladzim. Kita. Bar. Apa di sini? Malu. Udah. Ya, gak cukup. Ini tempat Mas, kita gua. lebih baik ngomong baik-baik, bisa nggak? Mas, ngomong yang enak, bisa nggak? Ini kan masih saudara juga, buat apa ribut? Ini kan masih saudara, bro. Iya, Mas. Selama ini kemana aja lo? Mas, sabar dulu ya. Iya, jangan dorong saya. Saya ini kan ngajakin ngomong baik-baik sini. Ya, ini diusir dari rumahnya. Ya, ini diusir dari kakaknya. Ya, di situ kakak beradik ribut coba.
Gue sama Feli berusaha nengahin, buat apa ribut? Kalian berdua itu kan kakak beradik. Sekarang apa sekarang? Coba. Ya. Mau ketemu ibu Mbak Siska. Ibu udah nggak tinggalin rumah. Ibu gimana sekarang? Ya gara-gara kamu nungguin. Ya coba Yani berdebat sama kakaknya gara-gara masalah ibunya. Yani dituduh mengecewakan ibunya. Yani dituduh sudah menyakitin hati ibunya. Karena apa? Karena ibunya selama ini menunggu kabar dari Yani. Ternyata Yani ini nggak pernah ngasih kabar. Mbak, coba ceritain yang sebenarnya seperti apa. Coba ceritain pelan-pelan kan bisa. Tapi Ini aku kan kerja di sana Mbak Siska. Tapi tiap bulan kan juga aku janjinya kirimin mana? duit sama Mbak Siska. Selama ini ibu kasihan. Aku di sini. Ini kirim apaan lo? Sekarang ini. Wah, aku nggak mau tahu. Loh, kamu gitu sama anak. ini kan Aku nggak mau tahu. bisa ngomong baik-baik, Mas. Nggak perlu ribut seperti ini. Mas kok aneh? Ini kalau nggak ada yang cerita nggak akan selesai nih masalah, Mbak. Tapi ibu di mana Mbak? Ini kan gimana pun juga masih saudara gitu. Ibu ini selama dia pergi ke Kalimantan, ibu tinggal sama saya. Dia cuma kirim mana cukup. Ibu cari kerja keluar, tapi sampai sekarang nggak pulang-pulang. Mas, aku udah berusaha nyari, Mas. Tapi kalau saya nggak pergi. Itu gara-gara kamu. Coba kamu SMS ya, WA ya, kasih kabar. Kamu nggak ngasih kabar sama sekali. Ya namanya orang tua, walaupun dikirimin uang setiap hari, kalau nggak dikabarin, nggak pernah ditelepon, nggak pernah di SMS, ya pasti sedih lah. Nah ini yang terjadi sama Ibu Nina. Kakaknya Siska bilang, kalau Yani ini nggak pernah ngasih kabar, nggak pernah nelpon, nggak pernah SMS, nggak pernah nengokin ibunya. Coba. Tega kamu. Malah ibu tuh sayang banget sama kamu. Sekarang aku udah nggak mau tahu. Sekarang cari ibu sendiri. Maaf. Tapi Mbak Siska. Mbak Siska, tapi aku pengen tahu nih. Tahu ribet nih. Kamu anak durhaka atau ibu jadi pergi gara-gara kamu. Pergi sana cari sendiri ya. Mbak Siska, ibu di mana? Mbak Siska. Aku mau ketemu ibu. Aku kangen sama ibu. Aku pengen ketemu sama ibu. Ibu di mana terus? Aku nggak tahu. Siska ini bilang, kalau kamu yang menyebabkan ibu pergi dari rumah, ibu stres, ibu selalu mikirkan kamu, ibu kecewa sama kamu, dia pengen nyariin kamu, Yani. Ibu pergi. Mereka nyalain aku. Kan masih belum jelas juga Mbak ini. Aku juga belum tahu kita sebenarnya gimana. Mbak ini tenang dulu. Mbak Siska. Ibu. Mungkin ini semua salah komunikasi, Mbak. Mungkin kurang komunikasi jadi seperti ini. Coba kita berpikir positif dulu. Tapi ibu bilang selalu sama aku kalau dia baik-baik aja, Mbak. Sambil nangis, Yani ini ngejelasin semuanya. Bahwa dia dulu itu sering ngasih kabar sama ibunya. Sering telepon, sering SMS, bahkan sering video call katanya. Tapi karena sinyal di sana susah, akhirnya komunikasi berkurang katanya. Kita cari sama-sama nanti ibu ya. Mbak Siska. Udah, kita cek mobil. Cek mobil. Mas Ranu. Sabar ya, sabar. Kita ketahuin bahwa selama ini klien kita yang namanya Yani ini kerja ke luar kota, yaitu kerja tepatnya di Kalimantan.
Bapak selama ini berusaha untuk kerja, memberikan yang terbaik buat ibu, buat keluarga, dengan ngirimin uang. Tapi sebenarnya yang biasanya orang tua ingin itu bukan cuma uang, Mbak. Mungkin perhatian, dengan telepon. Tapi kok ibu bisa pergi dari rumah Mbak saya, Pak? Ibu pergi ke mana? Mbak udah ke Kalimantan udah berapa lama? Itu udah setahun, Mas. Setahun. Aku setahun di Kalimantan. Ngasih kabar nggak tiap hari? Atau minimal 2-3 hari sekali sekarang? Aku selalu ngasih kabar, selalu telepon ibu dan ibu selalu bilang kalau dia baik-baik aja di sini. Dan aku pergi ke Kalimantan pun itu karena terpaksa, Mas. Karena ibu memang membutuhkan aku. Akhirnya Yani memutuskan untuk membantu ekonomi keluarga. Dia pergi ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan di sana. Setiap bulan dia bantu ibunya. Ya, dia kirimin uang buat ibu tercintanya dengan harapan supaya ibunya bisa tercukupi kebutuhan sandang papan pangannya. Supaya apa? Supaya ibunya bahagia. Dulu orang tua kita itu punya usaha, Mas. Bapak sama ibu itu punya usaha dan sukses. Dulunya mempunyai semuanya. Hartanya berlimpah, kekayaannya berlimpah. Tapi karena ayahnya meninggal dunia dan kemudian usahanya kalang kabut, usahanya kemudian jatuh bangkrut, akhirnya keluarga Yani ini ya, mengalami kekurangan ekonomi.